Iya, masalah berbuah ini udah tahunan ya kita ngomongin ya. Udah puas lah ya gitu ya. Tapi tetap aja nggak habis-habis kalau dibahas berbuah itu ya. Dari firman, dari apa nggak habis-habis loh. Luar biasa Tuhan ini ya. Nah, ini saya tiba-tiba dapat satu ayat nih. Mazmur 92 ayat 14. Ini bagus banget. Mazmur 92 ayat 14 sama 15. Jadi dikatakan gini. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 15. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah ini, kita lihat dua ayat ini ya, luar biasa. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, masa tua berarti orang itu umurnya udah banyak, senior ya, saya ngomong ya. Udah usia emas gitu ya, masa tua, masih banyak berbuah. Mereka masih berbuah dikatakan gitu ya. Jadi dari muda sampai tua dia berbuah terus, tidak berhenti. Ya. Nah, kita lihat Pak tua ini, orang tua ini masa tua berbuah, dia dari muda ini dia baca Alkitab. Ya. Dan sampai tua dia tidak berhenti intim sama Tuhan, ya, dari kata-kata ini, ya. Dia benar-benar dia jaga stamina, keintiman menempel dengan Tuhan. Dan satu ini aja kita harus angkat topi. Karena tidak mudah ya bisa menempel baca firman berbuah sampai tua. Ya. Apalagi kalau orang seperti ini terus diberkati Tuhan. Pastilah kalau dia dari muda sampai tua berbuah lebat itu pasti hidupnya diberkati. Bukan cuman secara fisik aja ya, ada kemungkinan juga yang kalau saya tafsir ini juga secara keuangan juga dia pasti mapan. Ya. Nah, tetapi di kemapanan keuangan finansialnya dia tetap berbuah. Ini double luar biasa. Ya. Karena jarang dan susah. Kalau orang diberkati keuangan, dia berbuah lebat bahkan itu tidak gampang. Sangat tidak gampang. Kalau dia tidak biasa mematikan daging, dia tidak dari sejak dulu mengikis kedagingan, itu tidak bisa. Pegang finansial yang terlalu berat, terlalu banyak, tidak bisa. Itu daging bisa kembali bangkit berjaya dan akhirnya seperti si bungsu. Nah, dari ini aja ini Pak tua ini, Pak senior ini itu hebat banget yang dimaksudkan ini. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ini boleh teman-teman masukin di dalam hati yang dalam ya. Buat semangat kita harus nanti sampai tua itu harus berbuah. Tidak boleh berhenti. Ya, nah terus ada lanjutannya nih, menjadi gemuk dan segar. Ini saya pikir ini rada ganggu ini. Menjadi segar oke lah, kita seneng tua segar, ya. Menjadi gemuk, lah ini kan masalah ini. Tiap hari kita berjuang mau kurus gitu ya. Nah ini kok menjadi gemuk firmannya gitu ya. Lah ini kita melawan ini. Kita melawan arus. Arus firman. Firman yang ngomong menjadi gemuk. Aduh tiap hari kita itu nahan supaya kita itu kalau ditambah usia senior itu maunya tambah kurus gitu ya. Gemuk kok kayaknya nggak sehat gitu kalau tambah senior gitu ya. Tambah berat ya. Apalagi yang ada masalah lutut pasti kalau ke dokter dibilang kurusan gitu ya. Nah, jadi saya pikir, lah ini yang menjadi gemuk dan segar itu jasmani apa rohani? Dagingnya apa rohnya? Nah, itu yang saya pikir. Nah, karena yang di ayat sebelumnya ditulis gini, pada masa tua masih berbuah. Berarti tua itu jasmani, berbuah itu rohani. Ya, banyak ya, ada ayat lain juga ngomong, walaupun tubuhku tua, tapi aku tetap gimana sama Tuhan gitu ya. Ada ayat lainnya ya, tapi saya perlu cari ya. Nah, tapi saya akhirnya berpikiran, menjadi gemuk dan segar ini rohnya. Gitu ya.
rohnya jadi tambah lama, tambah tua, itu rohnya tambah kuat, tambah berjaya. Nah, otomatis kebalikannya itu dagingnya tambah kurus dan kisut. Gitu ya, dagingnya bak-bak belur semua, kurus kisut, udah nggak ada tenaga dagingnya. Jadi rohnya kuat, segar, gemuk gitu ya, perkasa boleh diomong gitu ya. Makanya dia berbuah. Jadi gemuknya ini bukan mendadak. Dari muda dia itu baca firman. Singkap demi singkap, iman lebih kuat, rohnya itu gemuknya pelan-pelan naik sampai tua. Nah, kalau sudah kayak gini, itu daging babak belur sulit untuk bangkit. Karena rohnya terlalu berjaya, terlalu kuat, gemuk, dan segar. Segar itu kan berarti kuat. Gemuk itu gede gitu ya. Jadi kalau daging mau bangkit, udah babak belur dulu diajar sama rohnya. Nggak bisa, terlalu kuat rohnya. Ya, di umur-umur kematangan senior, itu dia ketuhanannya, imannya tidak bisa diganggu-gugat. Dan buahnya jangan main-main. Kalau ngomong sama orang kayak gini ya, itu omongannya powerful banget. Pasti firman. Dan itu dibackingin sama Roh Kudus. Begitu dia ngomong, itu yang dengerin bisa ketancap langsung. Ya. Nah, ini dipakai Tuhan. Sampai masa tuanya dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Tidak ada masa pensiun di dalam Tuhan. Kita lihat ayat 15. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Loh, hidupnya orang tua ini yang sudah tua senior itu dipakai Tuhan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ini lebih mantep ya. Orang muda itu bagus. Bagus ya dipakai Tuhan. Tapi kalau yang dikatakan di Mazmur ini tua masih berbuah, gemuk dan segar. Ini memberitakan Tuhannya itu bukan main-main. Dikatakan apa? Bahwa Tuhan benar. Ini ya, fokus daripada berita dari hidupnya yang berbuah itu, bahwa Tuhan itu benar. Benar apa? Tuhan itu benar di dalam kehidupan orang yang benar. Orang yang menyembah Dia. Itu hidupnya kamu lihat. Itu ada kebenaran Tuhan yang nggak bisa disangka lagi. Ini tinggi banget. Orang ngomong, wah Tuhan ini curang, Tuhan gini gitu, Tuhan gini gitu. Begitu lihat Pak Tua ini langsung salut, yes Tuhan Yesus benar. Tuh ini gak main-main loh. Orang hidup sampai orang bisa ngomong Tuhan benar itu, lihat hidup kita itu gak main-main. Lihat daripada kita berbuah, yaitu apa? Perkataan dan perbuatan kita. Yang dia lihat bahwa Tuhan itu benar. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya, banyak kan orang Kristen sekarang itu kalau dilihat malah jadi batu sandungan. Ya, malah orang itu nggak bisa terima Tuhan Yesus gara-gara kelakuannya. Nah itu jangan sampai ya, kita nggak mau di posisi itu ya. Kita mau yang di Mazmur 92:14 ini. Ya, yang senior masih berbuah. Ya, dan berbuah kita itu memberitakan Injil. Berbuah itu adalah perbuatan dan perkataan. Jadi nggak bisa nginjil pakai perkataan tok. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus juru selamat. Perbuatan kita jauh daripada firman menjadi batu sandungan. Itu bukan pemberita Injil. Dan itu orang lihat Tuhan tidak benar. Jadi perbuatan dan perkataan kita harus link satu garis dengan firman Tuhan, pikiran Kristus, itu namanya integritas. Dan itu baru bisa jadi pemberita firman yang efektif. Dan isi beritanya Tuhan itu benar. Itu bisa menggoyangkan iman orang. Kalau dia udah lihat Tuhan itu benar, dia bisa goyang. Kalau yang dia Kristen KTP, dia pun bisa goyang KTP-nya. Dia mau ikut Tuhan yang benar itu. Mau serius ikut Tuhan Yesus. Ya, ini nggak main-main ini. Berbuah itu nggak main-main. Itu menginjil, itu memberitakan Tuhan itu benar. Itu nggak main-main. Makanya kalau nggak berbuah, apa? Hidupmu itu memberitakan apa? Kalau tidak berbuah, hidup kita itu memberitakan kedagingan. Memberitakan keduniawian. Ya,
Nah, nanti ujungnya yang tidak berbuah di banyak perumpamaan dikatakan masuk neraka. Ya. Nah, jadi benar kalau Pak Agus ngomong berbuah yang baik, dan selama ini kita itu incer berbuah terus, dengan secara tidak sengaja kita tidak tahu bahwa kita itu hidup berbuah, kita itu pemberita Injil. Kita kemana kaki kita melangkah keluar rumah, di dalam rumah, kita itu menginjil rupanya. Ya. Nah, jadi kayak Cendra kemarin ngomong, ayo pergi gini gitu, bawa jiwa gini gitu. Ya itu baik. Tetapi yang lebih baik lagi itu hidup kita jadi Injil. Ya, dan yang lebih hebat lagi, berita Injil itu Tuhan itu benar. Luar biasa. Kalau ngomong Tuhan penyembuh oke, ya, tapi nggak menyelamatkan loh. Orang sembuh tapi nggak selamat terus buat apa? Ya, walaupun itu bagus ya. Tetapi kita mau yang teratas, Tuhan itu benar. Nah, terus ini Daud punya kepercayaan di dalam hati dia mengikut Tuhan. Dia dikatakan gini, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ini dia ngomong bahwa ia gunung batuku. Dia sudah menemukan batu, teman-teman. Dia udah menggali dalam-dalam. Dia udah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia gunung batuku. Dia itu sudah mempunyai rumah iman baru berfondasi. Bahkan fondasinya itu dikatakan bukan batu, tok gunung batu. Di atas gunung batu rumahnya. Bukan di atas batu, tok gunung batu. Ya. Ini luar biasa. Daud kalau digambarkan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar rumahnya kokoh dia, rumah imannya ya. Ini gunung batu loh ya. Wah, luar biasa. Dia udah ketemu Tuhan Yesus itu secara pribadi ya. Dan terus ada hebat lagi, tidak ada kecurangan padanya. Kita tahu loh perjalanan Daud jadi raja itu kalau dipikir itu bisa loh. Ngomong Tuhan curang itu loh ya. Bisa loh karena dia posisinya nggak enak terus. Dia mau dibunuh Saul tuh dikejar sampai mau dimatiin terus loh. Katanya aku diurapi jadi raja Tuhan. Tapi kok aku malah mau dibunuh terus melarikan diri. Terus berapa bulan itu di pegunungan. Di lembah apa kumpul sama preman-preman gitu kan. Ya toh. Terus dia sampai pura-pura gila gini gitu. Wah ngawur semuanya. Jadi kok kayaknya nggak fair gitu. Tapi ini hebat hatinya Daud itu ngomong tidak ada kecurangan pada Tuhan. Jadi dia itu tidak ada pertanyaan kepada Tuhan. Kalau lihat dari ayat ini ya. Tuhan kok begini? Nah kalau kita ngomong Tuhan kok begini? Lah kan seakan-akan Tuhan curang. Nah dia tidak tanya itu. Gitu ya. Dia tidak ada kecurangan. Jadi setiap ada kejadian yang tidak enak pun. Itu bukan Tuhan curang. Ya, saya nggak tahu juga kalau kejadian tidak enak dia mikir apa ya. Tapi yang jelas dia tidak mikir Tuhan itu curang di setiap kejadian yang nggak enak itu. Gitu ya. Ini luar biasa dua ayat ini luar biasa banget ini. Pak tua, Pak senior ini juga yang dikatakan di firman ini bukan sembarangan loh ini. Ini luar biasa banget itu ya. Rohnya jadi gemuk dan segar. Itu baru ngeh saya. Apakah ada ya di ayat-ayat lain itu rohnya gemuk dan segar, rohnya perkasa, rohnya kuat itu nggak tahu ya. Saya belum cari atau belum menemukan. Tapi dari ayat ini kita semua tertantang jadi semangat ini. Roh kita itu harus fitness seperti itu ya. Sehingga gemuk, segar, bisa menghajar, itu punya daging kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang tidak nongol lagi. Oke, luar biasa teman-teman ya. Mazmur 92:14. Kita pun harus sampai masa tua kita harus makin berbuah, masih berbuah ya, untuk hidup kita itu dipakai memberitakan firman, menginjil dimanapun kaki kita bergerak. Luar biasa.